Tanggal 17 Agustus merupakan hari bersejarah bagi seluruh bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana para pejuang negara berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dari kaum penjajah. Puncak peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu diwarnai upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih, tak terkecuali pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Mambramo Tengah. Memperingati 75 tahun Dirgahayu Republik Indonesia, Bupati bersama Wakil Bupati Mambramo Tengah melaksanakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih bertempat di halaman Rumah Sakit Lukas NMB, Kobakma, Kabupaten Mamteng. Mengenakan seragam lengkap serba putih, Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak dan Wakil Bupati Yonas Kenelak memasuki podium upacara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak dengan Komandan Upacara Ibda Jen G. Pulanda dan pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Leonard Doga. Bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mambramo Tengah turut menghadiri upacara bendera memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Peserta upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 melibatkan aparatur sipil negara dan TNI Polri. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ditandai dengan bunyi sirine selama 5 menit dan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Berkat kesigapan dan ketepatan anggota Paskibraka dalam melaksanakan tugasnya, Sang Saka Merah Putih dapat berkibar di bumi Kobakma dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera Sang Merah Putih berlangsung penuh hikmat dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan jaga jarak. Keunikan dari upacara 17 Agustus 2020 di lingkungan Pemkab Mambramo Tengah adalah pesertanya merupakan anak asli Papua. Seluruh rangkaian upacara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mambramo Tengah ditutup dengan sesi foto bersama dengan seluruh peserta upacara dan tamu undangan. Seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke patut mengucap syukur atas karunia dan berkat Tuhan, sehingga negara Indonesia kembali merayakan tambahan satu usia di tahun 2020 ini, genap 75 tahun. Dalam memperingati kemerdekaan RI ini, Pemkab Mambramo Raya melibatkan anak Papua sebagai peserta upacara, baik dari ASN hingga TNI Polri. Ini menunjukkan jika orang asli bumi Cendrawasih merupakan warga Indonesia. Tapi yang mengambil bagian
dari penggerak bendera, bupati dan juga komandan upacara, ASN yang ambil bagian di lapangan, TNI dan Polri, semua orang Papua. Kenapa kami lakukan? Negara perlu hadir seutuhnya. Negara perlu hadir seutuhnya di dalam hidup orang Papua, bukan hadir setengah-setengah. Sehingga hari ini kami di Mambramo Tengah menunjukkan bahwa kami orang Indonesia. Dengan apa yang kami tunjukkan ini, pemerintah pusat jangan ragu dengan orang Papua. Kalau pemerintah ragu, ya saya kira itu pemerintah yang meragukan orang Papua. Tapi orang Papua tidak. Hari ini bukti daripada itu kami, anak Papua yang menaikkan bendera, kami semua hormat. Dan itu bagian daripada kami ini generasi yang meneruskan perjuangan itu. Indonesia sudah berusia 75 tahun, namun negara ini belum seutuhnya hadir bagi orang asli Papua, salah satunya otonomi khusus dari pemerintah pusat bagi Provinsi paling timur Nusantara, dengan harapan OAP akan mengatur dirinya sendiri. Kalau diukur dengan umur manusia itu sudah opa-opa atau sudah tete. Tapi pelaksanaan atau kedewasaan orang Papua untuk hadir di negara ini tidak sampai 75 tahun. Tidak sampai 75 tahun. Kenapa itu saya katakan? Karena negara belum hadir di jiwa dan roh orang Papua itu secara utuh. Belum hadir. Kenapa saya sampaikan itu belum hadir? Salah satu contoh, pemerintah pusat memberikan masyarakat Papua undang-undang otonomi khusus. Dengan harapan di dalam undang-undang ini, orang Papua akan mengatur dirinya sendiri. Tapi buktinya tidak. Selama 20 tahun, negara hanya bisa mengizinkan satu perdasus yang dijadikan peraturan pemerintah, yaitu pembentukan MRP. Untuk keamanan di Mambramo Tengah sendiri, Riki Hampagawak merasa bersyukur sebab dari awal mempersiapkan HUT kemerdekaan RI hingga upacara detik-detik proklamasi, kabupaten ini berada dalam situasi aman dan kondusif. RHP Sapaan Riki Hampagawak juga berharap Panglima Daerah Militer 17 Cendrawasih segera membangun koordinasi dengan Pangdam Sulawesi Utara untuk menjelaskan penyebab pasukannya memantau dan memotret asrama mahasiswa Kabupaten Mambramo Tengah. Usai menutup seluruh rangkaian upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI, seluruh jajaran Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Mambramo Tengah bersama kepala daerah setempat menyaksikan detik-detik proklamasi dari Istana Negara secara live streaming. Pada sore harinya, jajaran Forkompimda Kabupaten Mambramo Tengah bersama seluruh peserta upacara pengibaran bendera kembali melaksanakan gelar senjata atau penurunan sangsaka merah putih yang berlangsung di lapangan RSUD Lukas NMB Kobakma. Upacara penurunan bendera ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan dini dari ancaman virus corona. Bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera sangsaka merah putih, Ketua DPRD Kabupaten Mambramo Tengah Hengki Dani Yikwa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali bergema di Kobakma saat anggota Paskibraka menurunkan bendera sangsaka merah putih.
Sementara upacara yang berlangsung aman dan tertib ini ditutup dengan sesi foto bersama. Pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah turut melaksanakan malam resepsi kenegaraan, menyempurnakan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Malam resepsi kenegaraan ini turut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh gereja, agama, perempuan, adat, dan pemuda, serta tamu undangan yang memiliki peran penting atas pembangunan di Kabupaten Mambramo Tengah. Dalam pidato malam resepsi kenegaraan, orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Mambramo Tengah berharap di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, pemerintah tertinggi di negara ini dapat menjadikan Papua sejajar dengan saudara dari provinsi lain yang memiliki hak hidup atas tanahnya sendiri. Triliunan dana otonomi khusus maupun anggaran lainnya dari pemerintah pusat bukan hanya untuk orang asli Papua, namun uang itu dibagi dengan saudara non-Papua yang mendiami bumi Cendrawasih. Saudara dari Kalimantan, dari NTT, Maluku, kita semua sama-sama sementara memakai dana otonomi khusus itu. Bukan kami hanya orang Papua sendiri. Untuk itu pada kesempatan yang beberapa saat yang lalu, saya diminta untuk menyampaikan pendapat dalam konferensi yang dilakukan oleh PUI Pusat. Saya telah menyampaikan itu kepada pemerintah pusat. Orang Papua tidak butuh uang, tapi orang Papua hari ini butuh perhatian. Kami butuh pemerintah pusat harus mengindonesiakan orang Papua secara utuh. Sementara malam resepsi kenegaraan di lingkungan Pemkab Mambramo Tengah turut diwarnai penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding antara kepala daerah setempat dengan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Wamena. Jajaran Forkompimda bersama sejumlah tokoh mewakili setiap suku yang mendiami Kabupaten Mambramo Tengah dan dipimpin Bupati Mamteng, Riki Hampagawak, menutup seluruh kegiatan malam resepsi kenegaraan dengan melakukan tos bersama. Jayalah selalu Indonesiaku dan janganlah melupakan anak negeri bumi Cendrawasih, namun tetap merangkul layaknya seorang anak kandung dalam pangkuan Ibu Pertiwi.